warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, bagaimana kabar Pak Rusdi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Syukur mendengar kabar yang sehat dari Bapak. Tapi dari pesan WhatsApp Bapak tadi dan dari raut wajah Bapak, yang saya lihat itu sehatnya macam ada yang tersembunyi begitu, Pak. Jadi Iya, apa yang mau kita ceritakan hari ini nih, Pak? iya, Pak. Jadi begini, saya sedikit ingin mendapat pencerahan dari Bapak. Ada permasalahan di kelas saya yang berhubungan dengan siswa. Jadi ada siswa saya di situ, ada satu siswa awalnya itu siswanya rajin, siswa kelas 5 ya, Pak. Hmm, Siswanya sangat rajin dan siswa tadi adalah salah satu siswa yang berprestasi di kelas. Dia mendapat peringkat 1 dari 34 orang. Jadi Pak, dalam minggu-minggu ini siswa tersebut memiliki kendala. Artinya dia memiliki uh, nilai yang rendah, malas datang ke sekolah. Jadi karena malasnya tadi nilainya menjadi rendah seperti itu, Pak. oh baik baik. Aduh, berarti Pak Rusdi ini sedang galau lah berarti ini ya. Galau atau sedang gundah gulana karena ada siswa yang tadinya rajin, berprestasi, tapi sekarang kayaknya merosot. Oke, Pak Rusdi, sebelum kita melangkah ke sana, jadi kira-kira nanti harapan Bapak di akhir sesi percakapan kita nanti ini apa nih? Sebelum kita ke permasalahan tadi, harapan Bapak ketika selesai kita ngobrol ini, kira-kira apa harapannya nanti? Jadi harapan saya bisa berkomunikasi dengan sahabat sendiri, Pak Jeki. Jadi harapan saya mendapat pencerahan bagaimana caranya si siswa tadi bisa kembali seperti semula. Yang awalnya dia rajin, kembali menjadi rajin, yang malas tadi bisa kembali menjadi rajin, seperti itu, Pak. Oke, Bahkan hmm. berharap hasil ujiannya pun sama seperti semula, yang awalnya peringkat 1 kembali menjadi peringkat 1 seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Rusdi. Oke, saya akan coba untuk membantu Pak Rusdi bagaimana menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Rusdi hadapi. Baik Pak Rusdi, tadi saya dengar dari Bapak bahwa siswa Bapak awalnya rajin, berprestasi, tapi sekarang tidak rajin lagi, bahkan prestasinya itu turun, kan begitu kan. Menurut Bapak, siswa yang dikatakan rajin itu seperti apa yang ada di gambaran Bapak itu? Siswa rajin itu seperti apa kira-kira? Kalau siswa yang rajin menurut saya itu paling tidak kehadirannya, Pak. Kehadirannya paling tidak memenuhi 90% dalam sebulan. Jadi siswa yang tadi, jauh, Pak. Biasa dia datang lebih awal, jadi terlambat. Biasa dia datang 1 minggu itu paling tidak hanya satu, 1 bulan itu kadang satu dia minta izin, itu pun izin. Jadi sekarang udah nggak datang dalam 1 minggu, 4 hari nggak datang, seperti itu, Pak. Jadi siswa Baik. yang paling tidak dia kehadirannya mencukup lebih banyak dibandingkan tidak hadirnya. Yang kedua, setiap tugas yang diberikan harus selesai, seperti itu, Pak. Baik, berarti rajin yang Bapak harus diharapkan tadi ini hadir lebih sering hadir gitu kan, karena sekarang mungkin dia hadirnya tidak seperti dulu, baru kalaupun absen izin, karena kalau dia sekarang absen sudah tidak izin lagi, baru tugas kalau diberikan itu harusnya tepat waktu dikumpul gitu dan Betul. dikerjakan. Baik. Nah, tadi itulah rajin menurut Bapak, yang Bapak harapkan dari siswa tadi. Kalau saya boleh tahu nih Pak, eh, si anak tadi yang harusnya rajin menurut Bapak, kalau sekarang Bapak nilai dari grade 1 sampai grade 10, itu anak kita tuh di posisi mana tuh Pak? Kalau sekarang posisi 6 lah, Pak.
Oh, 6 ya. Yang Bapak harapkan? Satu lah Pak, satu lah. Peringkat satu Oh, kembali. yang diharapkan yang tinggi 10 berarti Iya, maksimal. 10 maksimal lah Pak. Maksimal 10. Oh, sekarang di posisi 6. Bapak harapannya tuh di posisi 10 gitu ya untuk Iya Pak. kategori rajin tadi. Baik, Pak. Baru tadi kan Bapak sampaikan selain rajin masalah prestasi. Awalnya dia juara kelas ya, Pak ya? Ya, juara kelas Pak. Iya, awalnya juara kelas, lalu sekarang tidak. Berarti, nah, definisi berprestasi menurut Bapak tadi itu seperti apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan paling tidak dia bisa menepati posisi dia paling tidak satu 2 3. Ini merosot sampai 8 Pak. Jadi makanya perubahan yang drastis itu membuat saya mencari-cari, menjadi galau, sehingga saya menghubungi Bapak seperti itu. Baik, berarti berprestasi yang Bapak harapkan itu ranking 3 besar lah gitu ya Pak ya? Karena Itu Pak. sekarang berada di luar 3 besar. Selain dari ranking 3 besar, kategori prestasi itu selain ranking apalagi menurut yang Bapak harapkan selain ranking? Paling tidak dia memiliki sikap yang baik lah Pak. Artinya rajinnya tetap, cerdasnya sama seperti yang lalu. Seperti itu yang saya harapkan Pak. Oke, itulah harapan Bapak ya. Rankingnya 3 besar dan kalau saya boleh simpulkan karakter lah ya Pak ya, memiliki karakter juga. Oke, baik, baik Pak Rusdi, karena kita keterbatasan waktu ini kan, gitu kan, itu kita pun juga tidak banyak. Jadi dengan permasalahan yang seperti Bapak tadi, kira-kira apa ini rencana yang bisa Bapak lakukan untuk merubah siswa tadi biar bisa kembali rajin? Kalau menurut saya, ya, hal yang pertama saya lakukan yaitu melakukan pendekatan. Karena mengingat Pak, mendengar dari temannya kalau dia tidak bersahabat lagi dengan teman lamanya, dia sudah beralih teman dengan teman yang lain yang suka main game online itu Pak, game Hmm, larut malam tidur. Apalagi dalam minggu-minggu ini orang tuanya tidak memiliki perhatian penuh kepadanya. Kadang dibawa orang tuanya ke ladang seperti itu Pak. Kadang orangnya sibuk dia nggak diperhatikan. Seperti itulah Pak. Jadi berarti rencana saya ya saya melakukan pendekatan lah yang pertama kepada dia. Paling tidak melakukan segitiga restitusi seperti itu Pak. baik, berarti Bapak akan melakukan segitiga restitusi kepada siswa Bapak untuk tahap awal ya Pak ya. Ya. Eh, Kalau itu kan dari internal siswanya kita harapkan gitu kan. Kalau kira-kira dari faktor lain yang ingin Bapak lakukan untuk mendukung si siswa tadi biar bisa berubah nih ke arah yang saya harapkan gitu kira-kira apa lagi Pak? Ya. Kalau alternatif lain paling tidak saya mendatangi orang tuanya lah kira-kira Pak. Pak. Ya ya ya, berkomunikasi dengan orang tua ya Pak ya. Komunikasi kepada orang tuanya bahwa perkembangan anak yang sekarang ini mengakibatkan nilainya rendah, dianya malas, artinya perlu diperhatikan seperti itu, Pak. Berarti ada dua hal yang rencana Bapak mau lakukan yaitu pendekatan dan berkomunikasi dengan orang tua. Pendekatan Ya, kepada anak tadi dengan melakukan segitiga restitusi dan betul. berkomunikasi dengan orang tua. Apakah Bapak rasa dua langkah tadi itu cukup untuk merubah anak kita tadi, Bapak? Kalau untuk selanjutnya saya akan mencoba melihat perkembangannya. Paling tidak dalam minggu-minggu ini saya akan coba melaksanakannya, Pak. Saya akan mencoba melaksanakan dalam minggu ini. Kira-kira untuk perubahannya nanti, untuk perkembangannya saya akan coba menghubungi Bapak nanti. Oke, berarti Bapak cukup dengan dua pendekatan ini dan akan melakukannya dalam minggu ini ya, langsung dieksekusi dalam minggu ini ya. Iya Pak ya. Ya, luar biasa sekali. Ini langkah yang tepat sebenarnya sudah Bapak yang akan Bapak lakukan dan cepat
Bapak mengambil tindakan, minggu ini harus tuntas dan kita berharap langkah-langkah Bapak ini bisa merubah anak kita ke arah yang lebih baik lagi. Baik Pak, nah kira-kira setelah Bapak lakukan ini ada nggak teman atau rekan yang bisa menjadi partner paling tidak mengingatkan Bapak untuk bisa menjalankan langkah-langkah Bapak tadi? Ya ada Pak, teman satu sekolah, rekan sejawat, ada satu Ya, Ibu Dewi, ya. untuk selanjutnya saya akan diingatkan oleh Bu Dewi dan sama-sama melihat perkembangan siswa. Bahkan Bapak juga salah satu sahabat saya, untuk perkembangan selanjutnya saya akan memberikan informasi selanjutnya Pak. Wow, oke. Berarti eh, seminggu ke Akan minta depan, solusi kembali, seperti seminggu itu ke Pak. depan kita akan ngobrol lagi seperti ini untuk kita kita berbagi lagi bagaimana perkembangan dari anak Bapak tadi nih ya. Oke, saya tunggu tuh loh Pak jamuannya dan kalau bisa kita tuh jumpanya nanti agak di tempat yang enak sambil minum kopi kayaknya tuh lebih hangat suasananya Pak ya. Oke Pak ya. Baik, baik. Eh terima kasih Pak Rusdi. Jadi eh, semua langkah-langkah itu akan Bapak jalankan dan eh, mungkin kita cukupkan Oh ya Pak coaching ya. kita hari ini Pak Rusdi dan sebelum Terima kasih saya banyak. akhiri nih, sebelum saya akhiri kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi atau kegiatan coaching hari ini Pak Rusdi? Ah, saya merasa senang Pak, saya merasa senang, bahagia akan bantuan dari Bapak. Terima kasih sahabat, terima kasih Pak Jeki, saya merasa senang. Baik, Pak Rusdi, terima kasih. Saya juga senang sekali bisa membantu dan semoga rencana Bapak berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan dengan hasil yang sesuai yang diharapkan juga. Baik, terima kasih Pak Rusdi ya. Sama-sama Pak. Saya tunggu minggu depan ya Pak Rusdi. Ya Pak ya, terima kasih Oke, banyak. terima kasih Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.